Charlie memang bisa jadi bajingan tanpa ampun. Dia benar-benar brengsek. Karena perbuatannya, orang-orang sangat membenci Charlie. Kali ini kita akan bahas hal terburuk yang pernah dia lakukan. Dan kenapa dia mendapat gelar sosiopat paling dibenci di Smiling Friends? Sejak awal musim pertama, kita tahu Charlie tidak punya empati pada siapapun. Dia tidak peduli Desmond ingin mengakhiri hidup dan merasa hidupnya tak bermakna. Sepanjang episode, dia tampak tidak peduli dan hanya mengeluh pada Pim soal usahanya membantu Desmond. Akhirnya, dia hanya bilang ke Desmond karena mereka gagal membuatnya tersenyum. Dia hanya perlu pergi ke kantor untuk menandatangani beberapa dokumen dan sama sekali tidak terlihat khawatir tentang apapun yang akan dilakukan Desmond. Setelah mereka gagal membuatnya tersenyum, Kita harus pergi ke kantor, kami perlu kamu menandatangani beberapa dokumen yang menyatakan bahwa kami tidak berhasil membuatmu tersenyum dan setelah itu kamu bisa, melakukan apa yang harus kamu lakukan. Kamu mengerti? Charlie, kamu punya ibu, kamu adalah orang paling menjijikkan yang pernah aku kenal. jika kamu bertemu Charlie, pastikan kamu sadar kamu tak akan berarti apa-apa baginya. Bahkan jika Ibu Alam ingin memakanmu. Sekarang, karena kita membahas topik ini, Charlie mendapat banyak kebencian karena membuang sampah di hutan hanya karena melihatnya sudah kotor. Pada akhirnya, dia sama sekali tidak peduli bahwa dia benar-benar menghancurkannya. Sebagian besar hutan hancur dan dia tetap saja seperti tidak terjadi apa-apa, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Charlie, gara-gara ulahmu kami kehilangan hutan, ada apa denganmu? Dan sekarang, kalau kamu berpikir ingin berteman dengan Charlie, pikirkan lagi. Sudah banyak sekali kejadian di mana Charlie benar-benar bersikap kasar kepada Pim. Dia menghina, meninggalkan, mengabaikan, dan meremehkan semua kebaikan yang Pim lakukan untuk Charlie. Saat mereka bertemu Wimbley, karakter video game favorit masa kecil Pim sangat ingin membantu pahlawan idolanya. Charlie langsung bilang tidak mau membantu orang aneh itu. Jika Pim mau membantu, silakan sendiri. Ah Charlie, jangan keterlaluan sama adikku si Pim. Bagaimana dengan episode 2 musim kedua, saat mereka merasa tak ada cara lagi membantu Presiden mengalahkan Tuan Frog? Charlie bilang ke Pim dia nggak sanggup lagi dan akan ninggalin Pim sendiri supaya lihat sendiri caranya. Dia tidak peduli melihat Pim yang stres dan cemas dengan situasi ini. Dia hanya berkata, ya udah, lihat aja caramu bro. Sementara dunia di belakangnya hancur. Bagaimana dengan kejadian Schmallow Girls? Saat melihat makhluk ini yang begitu positif atau aneh menurut Charlie, dia cuma bilang ke Pim kalau dia nggak bisa melakukan ini dan harus melakukannya sendiri. Kalau mau sesuatu, ya makanan aja karena dia mau cari makan. Demi Tuhan, Pim yang trauma itu lucu banget sampai dia setuju aja sama apapun yang dikatakan Charlie dan menerima buat menjalankan misi ini sendirian. Ayo Charlie, dia partner kamu, bukan sepupu kecilmu yang umur 10 tahun yang kamu tinggalin sendirian buat ngerjain tugas dari nenek. Sekarang kita abaikan dulu Pim karena teman-teman dan pacarnya juga diperlakukan buruk seperti sampah oleh Charlie. Contohnya, pacarnya yang seharusnya paling dia hormati. Dia merusak suasana dan memilih tak memakai kostum Halloween agar tak menyinggung di masa depan. Jujur saja, dia malas dan pesimis. Tidak peduli jadi satu-satunya yang tak pakai kostum di pesta itu. Intinya, dia marah dan bertengkar dengan pacarnya di depan umum tanpa peduli dilihat orang lain. Saat makan malam Natal, dia bersikap kasar pada pacarnya dengan menyuruhnya menjauh dan membiarkannya sendiri. Wajahmu kena saus. Hei, jangan sentuh aku. Jangan pernah sentuh aku. Jangan sentuh aku, bodoh, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Di sini aku benar-benar bodoh, aku percaya pada kebohonganmu, jangan sentuh aku. Dia memperlakukan pacarnya seperti lebih rendah. Aku juga tidak tahu kenapa mereka masih bersama jika Charlie seburuk itu. Sekarang mari bahas orang-orang di sekitarnya. Charlie sering bertengkar dengan orang lain, terutama soal hal yang tidak dia setujui. Saat bosnya menitipkan anak untuk dijaga, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk bilang tidak suka Alan mengisap hidung anak tersebut. Di episode itu dia tampak menikmatinya seperti tak ada pernikahan. Pada akhirnya, mereka mulai bertengkar karena saling menyalahkan tentang siapa yang membunuh anak bos, dan mereka sampai pada titik saling memukul.
Dia satu-satunya karakter yang pernah bertarung dengan temannya sendiri. Jadi bagaimana jika dengan orang lain? Dia malah lebih parah. Contohnya jelas adalah dengan si udang yang ditinggal pacarnya. Dia tidak peduli meskipun kelihatan lemah, bahkan dia menyuruhnya untuk melakukan squat dengan beban 100 pon. Seseorang datang memberi nasihat agar Charlie tidak cedera, tapi ia mengabaikan dan mengusirnya. Akhirnya, udang itu cedera punggung. Lebih parahnya, dia menepuk punggungnya dan mengingatkan pada cederanya. Akhirnya, dia bilang tidak tahu bagaimana si udang bisa punya pacar, karena menurutnya udang itu sangat jelek. Aku tidak mau bersikap kasar atau semacamnya, tapi aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa dapat pacar dari awal. Kamu benar-benar sial. Charlie, sebenarnya kamu memang tidak tahu malu. Orang lain yang dia bilang penampilannya konyol adalah Silly Samuel, yang tidak tahu kenapa tidak ada yang menganggapnya serius. Charlie adalah satu-satunya yang memberitahunya tentang penampilannya, karena tidak ada yang lain demi menghormatinya yang pernah mengatakan itu. Bahkan Silly pun mengucapkan kalimat ikoniknya, "Apa maksudmu?" Charlie bahkan sampai membuatmu merasa buruk atau mempermalukanmu di depan orang banyak. Seperti di akhir episode Shmalugal, saat pemimpinnya salah paham dan mengira Charlie memotret celana dalam gadis Shmalugal. Aku melihatmu memotret di bawah gaun putri, menurutku itu tidak benar. Charlie menunjukkan bahwa jelas-jelas dia bahkan tidak membawa ponselnya dan dia mengatakan kepada pemimpin bahwa dia benar-benar merusak suasana dan karena kesalahannya semuanya jadi kacau. Ayo Charlie, kamu sebenarnya bisa saja bilang kalau dia salah dan lanjut menikmati momen itu. Jangan seolah-olah dia orang terburuk hanya karena salah, apalagi membuat orang lain merasa buruk. Kita harus kembali ke si Malang Pim. Saya heran Pim masih bertahan dengan Charlie setelah semua hal buruk yang dia lakukan, termasuk menghancurkan impian Pim mengikuti ujian pahlawan. Saat mereka dikirim bersama putri dari hutan ajaib, Pim bercerita kepada Charlie bahwa sejak kecil dia ingin mengikuti ujian pahlawan. Tapi ayahnya tidak mengizinkannya dan menciumnya di mulut. Charlie bilang ujian-ujian itu bodoh. Tapi kalian tahu apa? Akhirnya, Charlie yang mengerjakan hampir semua ujian dan tak membiarkan Pim ikut. Charlie membuat Pim merasa sangat buruk sampai dia benar-benar berubah menjadi peri jahat dan mengerikan yang karena ulahnya, mereka akhirnya mengakhiri hidup Mip. Wah Charlie, sifat munafikmu akan membuat lebih banyak orang membencimu. Seperti di episode saat mereka liburan ke Brasil dan Pim lupa memesan hotel. Di sini, Charlie benar-benar melampiaskan kekesalannya pada Pim yang malang karena kesalahan itu. Tapi tetap saja di episode ini Charlie tidak sekeras saat Pim ingin mengajaknya bertemu teman-temannya para pemburu alien. Charlie berkali-kali meminta Pim meninggalkan pesta keren untuk ikut dengannya. Akhirnya, dia hanya dibawa ke kelompok pecundang yang terus-menerus dia ganggu dan ejek. Dia seperti menguji dan membuat mereka tampak konyol. Secara harfiah, dia masuk ke dalam kelompok itu hanya untuk mengejek mereka dan menjadi seorang pesimis di depan mereka. Ayo Charlie, kenapa kamu tidak coba bergabung dengan yang lain dan mencoba mengikuti alur mereka daripada membuat mereka terlihat bodoh? Itu belum semuanya, karena Charlie kembali bertengkar, kali ini dengan alien. Karena bahkan dia sampai menyikut wajah Pim dan sama sekali tidak peduli, bahkan tidak meminta maaf padanya. Bro, dia hampir menusuk mata Pim. Lalu ingat saat Charlie meninggal? Semua terjadi karena dia bertengkar dengan Pim. Pim merasa dia tidak sebahagia dia dan kini tidak menikmati pekerjaannya lagi. Bahkan saat terlalu bersemangat, dia tetap menyebalkan. Dia bilang sikapnya buruk dan sangat membosankan. Dia menjadi sangat pesimis hingga menebang pohon yang diminta Tuan Bos dengan agresif, yang akhirnya membuatnya kehilangan nyawa. Wah, Charlie, tindakanmu membuatmu harus menanggung akibat dari sikap burukmu pada orang lain. Kalau kalian perhatikan, Charlie memang egois. Setiap dia minta bantuan, Pim langsung datang. Namun saat Pim meminta bantuan Charlie, ia sering mengabaikan atau menolaknya. Selain itu, dia adalah tipe orang yang bisa menjadi sangat kasar dan menyakitimu. Seperti yang sudah kita lihat, dia bahkan bisa berkelahi dengan teman-temannya sendiri. Saat mereka menyelidiki kasus pembunuhan di restoran cepat saji, kita melihat dia bisa sangat menakutkan. Dia bisa kehilangan kendali dengan cepat, seperti saat datang bulan.
Namun saat semuanya tak terkendali, dia bingung harus berbuat apa. Jadi Charlie, kamu memang galak atau hanya pura-pura? Seperti saat kalian membebaskan Mr. Boss dari istrinya. Dan pada akhirnya, dia bilang nggak bisa menusukkan pisaunya karena masih mabuk. Gimana tuh Charlie? Kamu awalnya datang sok jagoan pakai kostum pemburu vampir, tapi pas waktunya malah ciut juga. Saat Tuan Bos menikah dengan Putri Setan, Charlie sempat menghilang sebentar. Tiba-tiba dia datang mabuk berat, ingin pamer trik pakai pisau ke Pim, sampai Pim ketakutan karena sangat berbahaya. Tentu saja, jika kamu bilang hal yang tidak disukai Charlie saat dia mabuk, dia akan memukul wajahmu, tak peduli siapa kamu. Akhirnya dia akan menyalahkanmu karena tahu dia mabuk dan seharusnya tidak mengganggunya. Bahkan Charlie bisa saja berbohong demi keuntungannya sendiri. Seperti saat dia makan kebab berparasit kuat, lalu berbohong ke Pim dengan mengaku sakit agar Pim memberitahu Mr. Boss kalau dia tak bisa masuk kerja. Dia melakukan ini agar bisa main game di Steam seharian sambil makan makanan terkontaminasi. Meski dia berbohong pada Mr. Boss tetap memberitahu Pim dan Charlie di akhir musim ketiga bahwa tahun ini mereka membuat lebih banyak orang tersenyum dari tahun lalu. Charlie bilang semua itu berkat dia, dan kebanyakan orang yang tersenyum, dialah penyebabnya. Serius, Charlie? Seingat saya, justru Pim yang selalu ingin menyelesaikan pekerjaan, tidak peduli seberapa sulitnya. Semoga lewat video ini kalian tahu tipe orang yang akan kalian temui jika berteman dengan Charlie. Menurut saya, inilah alasan saya menganggap Charlie sosiopat dan mengapa banyak orang membencinya. Apakah kalian tahu hal lain tentang dia? Jika ingin lebih banyak video Smiling Friends, komentar, like, dan subscribe. Bagikan juga videonya agar kami bisa terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya.